Kita jangan sampai miskin di hari tua. Berbahaya. Kalau sempat kita laki-laki miskin di hari tua, berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel YouTube Bisnis Den. Sobat bisnis, saya teringat pada suatu kesempatan di tahun 90-an di sebuah restoran sekitar pukul 9 pagi. Seorang teman sama duduk dengan saya di restoran itu mengatakan, kamu jangan sampai nanti miskin di hari tua. Saya juga begitu, katanya. Kita jangan sampai miskin di hari tua. Berbahaya. Kalau sempat kita laki-laki miskin di hari tua, berbahaya. Saya terkejut mendengar itu karena tidak pernah saya memikirkan itu. Saya datang ke restoran tersebut bersamanya hanya sekedar untuk pergi minum pagi. Minum segelas susu hangat dengan semangkuk bubur kacang hijau. Dia hampir sama yang diminum dan dimakannya dengan saya. Lama saya tertegun ketika begitu dia bicara. Lantas saya tanya, kenapa kamu katakan begitu? Saya sekarang kan masih di usia 40-an. Kalau yang disebut tua itu menurutmu umur berapa? Tua yang saya maksudkan di sini, kata dia, ketika kita telah berusia sekitar 70-an. Mungkin 70 tahun, 75 tahun, 76 tahun, atau hampir mendekati 80 tahun. Jangan kita sampai menjadi orang miskin. Kalau laki-laki di usia-usia itu miskin, berbahaya. Diulanginya lagi kata berbahaya itu. Saya desak dia. Apa bahayanya? Katanya, kalau sempat kita di hari tua, ketika tulang kita sudah lemah, tidak seperti di saat kita berusia muda sekarang ini lagi, kita lantas miskin. Semua orang akan benci kepada kita. Tambah heran lagi saya, kenapa benci? Dia katakan, semuanya. Anak kita, tanya saya padanya, benci kepada kita. Istri kita juga akan benci kepada kita. Adik kita juga akan benci kepada kita. Teman-teman dekat kita juga akan benci kepada kita. Katanya. Saya tambah heran, kenapa dia kok seperti sangat yakin benar bahwa kalau kita laki-laki miskin dari tua, berbahaya. Kenapa kok begitu? Saya tanya lagi dia. Dia jelaskan. Kita laki-laki ini semakin tua, sifat kita cenderung akan semakin buruk. Semakin tidak disenangi orang. Laki-laki itu semakin tua, kecenderungannya semakin pemarah. Semakin tua, kecenderungannya semakin senang mengajari orang. Semakin tua, kesenangannya atau kecenderungannya adalah mengingat masa-masa jayanya dulu. Semua ini membuat orang benci kepadanya. Kenapa begitu? Karena untuk apa diingat masa lalu? Sekarang sudah tua,
sudah lemah. Untuk apa jadi pemarah kalau sekarang kekuatan tidak ada? Untuk apa? Untuk apa mengajari orang sekarang tidak ada lagi yang harus dibanggakan? Itu yang akan terjadi. Kenapa? Kalau kita kaya dari tua, banyak uang misalnya, banyak rekening di bank, banyak deposito, banyak saham, banyak perusahaan. Kenapa kita kok perlu itu? Kalau kita akan dibenci juga. Kamu harus tahu, kata. Kalau kita di hari tua kaya, banyak uang di rekening, banyak uang deposito, banyak saham, ada perusahaan yang selalu menghasilkan uang. Semua itu tadi akan tertutup. Mulut kita yang mungkin kasar karena pemarah. Ucapan kita yang cenderung mengajari orang. Ungkapan kita yang banyak menyebut kejayaan masa lalu. Semua itu akan menjadi kesenangan orang di sekitar kita. Kalau kita kaya. Tetapi kalau kita miskin. Lantas kita sering menyebut kejayaan masa lalu. Suka marah-marah, senang mengajari orang, waduh, tak akan dibenci. Itulah sebabnya menurut dia, kita laki-laki jangan sampai miskin di hari tua. Jangan sampai miskin di hari tua. Kalau sempat miskin di hari tua, alamat kita laki-laki bisa jadi akan mati sendirian nanti di suatu tempat. Mungkin di kolong jembatan, mungkin di pinggir jalan, mungkin di teras toko orang, mungkin di mana-mana di tempat yang sepi. Jadi dia katakan, selagi muda sekarang ini, kita harus bekerja keras. Kita harus mempersiapkan diri untuk hari tua. Setidaknya, menurut dia, setidaknya anak-anak kita, istri kita, apalagi istri kita kalau usianya lebih muda, jauh lebih muda dari kita. Adik-adik kita, teman-teman dekat kita, kalau kita kaya, dia akan lebih senang daripada kita miskin. Anak kita pasti akan lebih senang dia kita kaya dibandingkan kita miskin. Istri kita pasti dia akan lebih senang kepada kita. Kita kaya dibandingkan kalau kita miskin. Demikian juga saudara-saudara kita, teman-teman kita. Ditambahkannya lagi, kalau kita kaya dari batu kita, itu bagi orang serasa itu nyanyian. Tetapi coba kalau kita miskin dari tua, batu kita bisa diusir kita, buat telinga peka gitu. Batu terus itu ini batu terus. Sobat bisnis, dari perbincangan saya dengan teman saya ketika saya di usia 40 tahunan dulu itu, sekarang ingin saya sampaikan kepada Anda. Ketika Anda sekarang masih muda, mungkin di usia 20 tahun, mungkin di usia 30 tahun, mungkin di usia 40 tahun. Anda cobalah bekerja keras. Anda cobalah berusaha keras, peras keringat, banting tulang. Mumpung ada kesempatan di masa muda Anda. Sehingga ketika Anda nanti berada di usia 60-an, Anda telah dapat menikmati hasil kerja keras Anda di saat muda sekarang ini. Sebaiknya kalau Anda sudah berusia 60-an ke atas, Anda telah menerima hasil dari perusahaan Anda. Anda tidak perlu lagi
pontang-panting ke sana kemari. Cukup Anda menerima hasil. Mungkin Anda sebagai komisaris, anak-anak Anda yang menjalankannya. Anda bisa mengajak istri Anda mungkin keliling dunia, pergi ke Eropa, pergi ke mana-mana. Istri Anda akan sayang kepada Anda kalau itu yang Anda lakukan. Tapi kalau setiap sebentar Anda mengeluh kepadanya, minta uang 20.000 untuk beli rokok, minta uang 15.000 untuk beli ini, beli itu, Anda akan menjadi orang terhina di hadapannya. Demikian juga dengan anak-anak Anda. Kalau Anda sudah menerima hasil deposito, kalau Anda sudah menerima dividen dari uang Anda yang Anda taruh sebagai saham di berbagai perusahaan, anak-anak Anda akan senang. Adik-adik Anda akan senang. Teman-teman Anda akan banyak datang. Jadi sobat bisnis, bekerja keraslah Anda di saat muda sekarang ini. Kerja keraslah. Usaha yang Anda buat, bisnis yang Anda jalankan, haruslah bisnis yang tidak hanya untuk jangka pendek, tapi jangka panjang. Kalau bisnis jangka pendek, Anda buka bungkusan kain Anda atau bungkusan sayur Anda di pinggiran jalan pagi, Anda harapkan sore nanti dapat uang, besok buka lagi itu. Kalau itu terus menerus bisnis Anda, mana bisa mempersiapkan diri Anda untuk hari tua. Makanya biarlah Anda susah-susah sementara di hari muda ini dulu, untuk membangun usaha jangka panjang dengan harapan nanti setelah Anda berusia 60 tahun ke atas, Anda akan bisa menikmati. Anda akan disenangi oleh anak-anak Anda ketika Anda nanti diberi uang oleh anak Anda, bukan karena terpaksa dia memberi uang, karena Anda memang tidak punya uang. Tetapi dia ingin memberi Anda uang karena Anda ayahnya, papanya. Jangan karena terpaksa. Berbeda nanti kalau Anda dari tua diberinya uang karena Anda memang tak punya uang di kantong Anda. Dibandingkan kalau Anda diberinya uang karena dia menganggap Anda adalah orang yang harus dihormati, disayangi. Beda itu. Sobat bisnis, sekali lagi ingin saya sampaikan. Anda di hari muda Anda ini, jangan sampai Anda sia-siakan hari muda Anda ini. Persiapkan hari muda Anda untuk hari tua Anda. Tidak mudah menjalani hidup di hari tua. Kenapa tidak mudah? Sebab di hari tua itu semangat tidak lagi seperti di masa muda. Ketika semangat tidak lagi segarang waktu kita muda. Hati mudah sedih. Air mata mudah jatuh. Duduk sangat senang di depan jendela. Ketika matahari mulai turun menemui peraduannya. Pikiran mudah melayang jauh. Ketika kita miskin, kita akan merasakan pedihnya hidup. Kita akan minta terus kepada Tuhan, kepada Allah. Cepatlah saya panggil ya Allah. Cepatlah saya panggil ya Allah. Saya tidak disenangi oleh istri saya. Saya tidak disenangi oleh anak-anak saya. Saya tidak disenangi oleh saudara saya. Bahkan saya ingin dijauhi oleh teman-teman akrab saya. Itu yang bakal terjadi kalau kita miskin di hari tua. Tetapi kalau kita kaya di hari tua, kita akan selalu punya semangat. Anak-anak saya sayang kepada saya.
Istri saya sayang kepada saya. Sanak saudara saya sayang kepada saya. Teman-teman saya mendekat kepada saya. Sobat bisnis, semoga kisah saya tentang suatu pagi dengan teman saya ketika saya dulu berusia 40 tahun itu menjadi penyemangat hidup bagi Anda yang sekarang masih berusia muda. Demikian, salam sukses dari saya Bustami Narida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.